أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Setiap kali kita memasuki bulan Rabiul Awal dan berada di bulan ini, kita senantiasa tidak bisa lupa untuk memperingati setidaknya 3 peristiwa penting yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebagaimana di bulan ini jugalah pada tahun ke-13 kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan peristiwa hijrah di malam hari dari Mekah ke Madinah untuk kemudian menyebarkan Islam dan membangun peradaban Islam yang ada di kota Yasrib. Bahkan di bulan Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpulang ke rahmatullah setelah menuntaskan misinya, ya, sebagaimana yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Tatkala kemenangan dari Allah datang, kau lihat orang-orang ramai masuk Islam berbondong-bondong, maka di momen itulah hendaklah perbanyak istighfar dan puja-puji yang dipanjatkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Para hadirin rahimakumullah, tentunya perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun dengan kalender Qamariyah, kurang lebih 60 tahun dengan kalender matahari Syamsiyah, periode yang tak bisa dikatakan panjang, sebagaimana tak bisa juga dianggap pendek. Risalah Nabi selama 23 tahun intinya adalah sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di sisi yang lain, Nabi juga meringkas esensi dari misi yang dia bawa dengan mengatakan, innama bu'ithtu mu'allima, sesungguhnya aku diutus Allah adalah untuk menjadi seorang pendidik. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Berangkat dari hal inilah, maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan singkat bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam kapasitas
beliau seorang nabi dan rasul, tapi beliau adalah teladan sempurna bagi setiap para pendidik. Tentunya esensi dari pendidikan adalah bagaimana lewat proses pendidikan itu sendiri kita membawa perubahan positif pada orang yang kita didik. Bagaimana masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad diutus ke tengah-tengah mereka terkenal dengan sistem jahiliyah yang mewarnai segala aspek kehidupan. Mulai dari ucapan yang berbau jahiliyah, penuh dengan fanatisme buta, kedaerahan, kesukuan, kekabilahan. Belum lagi kalau dilihat dari segi akhlak dan perilaku yang betul-betul mencerminkan tidak adanya tuntunan wahyu. Anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Seorang wanita menjanda ketika meninggal suaminya, jangankan dapat warisan, tapi justru sang istri pun dijadikan bagian dari warisan. Dan lain sebagaimana potret jahiliyah yang tentunya banyak diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana dalam proses 23 tahun kurang lebih Nabi Muhammad SAW mendidik satu generasi yang kemudian menjadi generasi terbaik sepanjang zaman, yang sampai saat ini ketika kita berbicara tentang Islam, peradaban Islam, pencapaian Islam, maka tak bisa lepas dari menyebut buah dari proses pendidikan yang dilakukan Rasulullah. Itulah generasi emas, generasi para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika ada seseorang menghina dengan tidak sengaja salah satu dari sahabat Nabi yang senior dan paling awal masuk Islam. Ketika itu Nabi Muhammad SAW membela sahabatnya sambil berkata, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sesungguhnya sahabat-sahabatku yang merupakan produk didikanku laksana bintang yang ada di langit. Mana saja di antara bintang ini yang kalian ikuti, yang kalian teladani, maka niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk untuk sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Ini menggambarkan kepada kita tentunya Nabi Muhammad sebagai teladan dalam mendidik satu generasi yang merubah wajah dunia, berubah dari sekumpulan bangsa yang hanya dikenal sebagai penggembala domba dan unta, berubah menjadi para pemimpin peradaban dunia yang justru mampu melanjutkan estafet peradaban yang telah dirintis sebelumnya dalam peradaban Romawi, Persia, dan lain sebagainya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Tentunya apa kunci keberhasilan Nabi sebagai seorang pendidik? Salah satu hal yang paling tampak jelas dari pribadi Nabi Muhammad SAW yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran bagi diri kita, minimal sebagai pendidik bagi anak-anak kita. Rasulullah Muhammad SAW senantiasa menekankan bagaimana dunia pendidikan erat kaitannya dengan cinta dan kasih sayang. Rasulullah Muhammad SAW ketika melihat ada orang yang tidak beradab, yang tidak terdidik, yang belum tersentuh proses pendidikan yang benar, Nabi tidak langsung menghardiknya, Nabi tak langsung mencemoohnya, apalagi mencacinya. Tapi bagaimana seorang dokter ketika dikunjungi pasien yang penuh dengan masalah, dia sambut dan dia coba berikan solusi. Begitulah Nabi Muhammad mendidik generasi yang kemudian menjadi generasi terbaik. Bayangkan, beberapa bagian besar dari sahabat Nabi adalah dari golongan Arab Badui. Jangankan bercerita tentang membangun peradaban, untuk buang hajat saja belum ada aturan main yang jelas bagi mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bagaimana seorang Badui masuk ke Masjid Nabawi tanpa tendeng aling, dia pun membuka
celananya untuk buang hajat di dalam masjid. Di saat itu sahabat yang lain hampir saja memukulinya sampai dia jera. Tapi kemudian Nabi yang paham bagaimana orang yang belum terdidik ini harus dikasihani, harus disentuh dengan kasih sayang agar terbangun semangatnya untuk cinta ilmu dan memperbaiki adab. Nabi pun kemudian mendekat pada badui yang bersangkutan seraya berkata, "Wahai saudaraku, ini bukanlah tempat yang pantas untuk dikotori dengan hadas dan najismu." Kemudian Nabi Muhammad SAW menuntunnya bagaimana cara membersihkan, hingga pendekatan yang begitu humanis dan penuh dengan kasih sayang inilah yang membuat si badui yang belum pernah kenal Nabi Muhammad sebelumnya, ketika diberikan nasihat dengan penuh kasih sayang, dia pun dengan lugunya berdoa, "Allahumma arhamni warham Muhammada wala tarham ahadan ghairana." Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah Muhammad yang telah mengajariku, dan jangan kau berikan rahmat kepada yang lain. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar sekelompok Yahudi lewat rumah Nabi. Mereka kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Sekilas terdengar seperti ucapan tahiyat, seperti ucapan salam, tapi justru yang mereka ucapkan bukanlah Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Dalam bahasa Ibrani, Assamu artinya kematian dan kecelakaan untukmu. Begitu Aisyah mendengar ucapan itu, maka dia pun membalas ucapan buruk dengan ucapan buruk semisal. Nabi Muhammad kemudian dengan tenang mendidik Aisyah, mengajarkannya, kalau ada orang mengucapkan salam yang tak benar kepadamu, cukup kau balas wa'alaikum, apa yang kau doakan kembali kepadamu, tak perlu harus balas ya al-la'natu alaikum wal ghadabullah alaikum dan sebagainya. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka menuduh, orang yang suka melaknat, orang yang berucap kata-kata kotor, orang yang tentunya dari ucapannya tercermin rendahnya adab dan tidak adanya akhlak. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pendidikan dengan keteladanan inilah kunci dari sebuah perubahan. Bagaimanapun seorang pendidik menyampaikan teori panjang lebar, ribuan ucapan gugur dengan sendirinya hanya gara-gara satu perbuatan. Bayangkan, hampir tak ada orang tua kecuali di rumah mengingatkan anaknya, jangan merokok nak, jangan begini, jangan begitu. Tapi tatkala sang ayah justru merokok di depan anak, ribuan ucapan ayah larangan merokok gugur hanya dengan satu perbuatan ayah yang merokok di depan anak. Rasulullah pendidik yang paling mulia, dan tentunya tanggung jawab perubahan membangun peradaban ada di pundak para pendidik, karena para pendidik dituntut untuk memberikan contoh terbaik dalam segala keterbatasan yang kita punya. Untuk itulah maka pada konferensi tingkat tinggi pendidikan Islam pertama di dunia yang diselenggarakan di kota Mekah tahun 1981, saat itu para ahli-ahli dan pemikir Islam sedunia sepakat krisis umat Islam di akhir abad ke-20 dan di awal abad ke-21 semuanya bersumber dari krisis di dunia pendidikan, dan tidak ada yang lebih dapat kemudian membuat kita mampu menyelesaikan berbagai problematika tadi kecuali ketika kita tanamkan nilai-nilai adab, nilai-nilai keislaman sebagai bagian integral tak terpisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik
mencontohkan kepada kita bahawa terkadang dunia pendidikan pun tidak bisa lepas dari kedisiplinan. Maka dari itu, Nabilah yang memberikan tuntunan kepada orang tua dengan mengatakan, ya, perintahkan anakmu untuk solat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul dan disiplinkan mereka kalau tak solat jika sudah berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW lewat hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa terkadang pendisiplinan itu adalah bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Ya, bagaimana orang itu dapat berubah? Satu sisi ada reward, ada iming-iming, ada imbalan yang akan diberikan apabila seorang itu bisa melakukan perubahan yang diinginkan. Sebaliknya, harus juga ada hukuman dan sanksi yang diberikan apabila kemudian perubahan yang diharapkan tak kunjung dapat terwujud. Walaupun demikian, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW senantiasa menganggap hukuman laksana obat. Hukuman adalah obat untuk mengobati apa yang kurang tepat dari orang yang perlu untuk disiplinkan. Sebagaimana obat punya dosis, maka hukuman pun perlu juga disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ada. Maka tidak mengherankan kalau Nabi Muhammad SAW pernah menghukum beberapa sahabat yang mangkir untuk berjihad. Hukuman yang cukup aneh, yang mungkin tak pernah ada sebelumnya. Nabi meminta seluruh penduduk Madinah memboikot, tidak bicara kepada 3 orang sahabat yang mangkir dari jihad selama kurang lebih 50 hari sampai datang isyarat dari Al-Quran, Allah menerima taubat mereka. Bayangkan bagaimana sanksi sosial, hukuman yang membuat ketiganya sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, hatta idza dhaqat bihimul ardu bima rahubat, seakan-akan bumi ini begitu sempit. Bayangkan Nabi menginstruksikan istri tak ngomong dengan suami, anak tak ngomong dengan sang ayah, supaya sang ayah jera untuk tidak membuat alasan palsu demi mangkir dari berjihad di jalan Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Nah, untuk itulah sekolah dan perguruan Safiyatul Amaliyah punya cita-cita yang luhur, punya cita-cita yang mulia, membentuk generasi emas yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Maka cita-cita mulia ini tentunya tak bisa lepas bagaimana kita menanamkan kecintaan pada anak-anak didik kita kepada pribadi Nabi Muhammad SAW. Mereka kenal Nabi dengan dekat, mereka cinta Nabi dengan sepenuhnya. Tentunya membuat anak beradab di masa sulit menemukan teladan yang ideal untuk dijadikan panutan bukanlah perkara yang mudah. Apa yang diajar di bangku kelas sering sekali bertentangan dengan konten YouTube yang ditonton anak-anak kita. Untuk itulah di sini bagaimana tentunya semakin besar tantangan dan tanggung jawab, semakin besar jugalah balasan dan imbalan yang Allah berikan atas segala pamrih yang diberikan dalam membuat dan mensukseskan sebuah proses pendidikan itu. Mudah-mudahan tentunya kita berharap setiap kali kita mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, ini adalah bagian dari melanjutkan misi Rasulullah Muhammad SAW membangun peradaban yang kuat dan unggul lewat proses pendidikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.